Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Kali ini saya akan bercerita, ngobrol ya. Apa namanya? Intinya ngobrol lah. Tentang apa? Tentang sehari-hari. Apa itu? Ya kerjaan kita lah, bisnis kita, usaha kita atau apa gitu. Mungkin yang beberapa udah pada lihai gitu kan. Nah, saya akan berbagi sedikit pengalaman lah. Berdasarkan pengalaman, mungkin kalian juga udah banyak seminar atau baca buku dan lain sebagainya, baca-baca artikel gitu. Nah, yang saya akan share di sini adalah di lapangannya ketika kita terjun gitu kan. Nah, mungkin ya beberapa kalian udah hatam lah. Mungkin cerita ini akan sama atau mungkin juga tidak sama, tidak seperti itu. Ya kan, balik lagi ke individu masing-masing ya itu kan. Tapi ya secara saya gitu, secara pribadi ya cerita, ngebagi cerita lah, cerita apa cerita baik atau cerita nggak enaknya gitu, ada beberapa. Nah, mungkin ya pertanyaannya, masih orang ketika memulai usaha tuh kan pasti masih bingung ya kan. Nah, mungkin yang saya akan dibahas di sini adalah online dulu ya, karena kan ketika sekarang yang memang paling gampang itu adalah online gitu kan. Nah, apa aja yang kita siapin untuk pemula ini ya? Ketika pemula, untuk memulai yang tadinya biasa offline gitu kan, memulai online tuh gimana gitu kan? Ya, pertama adalah mulai dengan mindset bisnis online yang benar gitu. Jadi tentukan mindset di pikiran kita, karena ada sebagian bilang kan kesuksesan di bisnis itu adalah 80%-nya adalah psikologi, mindset lah gitu kan, dan 20%-nya adalah eh, apa objek apa namanya kerja kerjaan lah gitu. Nah, yang pertama kan mindset bisnis yang benar gitu kan. Terus kemudian apalagi ya, kalau saya tulis ini ya kan ada sekitar 5 atau 6 lah, kalau saya tulis, cuman diurut-urut lah masing-masing gitu kan. Yang kedua ya standar sih, sebenarnya standar, cuman kalau memang nggak kita tulis, dan mungkin step by stepnya akan kelewat gitu kan, langkah demi langkahnya akan kelewat gitu. Yang kedua adalah target kita, pasar kita gitu kan. Ya kan, target market kita gitu. Apakah kita mau pasarnya mahasiswa atau pasarnya eh, orang komplek atau pasarnya banyak lah gitu. Tentukan dulu kemana gitu, ibu-ibu atau marketnya ibu-ibu atau anak kecil, ya pokoknya itu dulu kan target pasar. Nah, kemudian kira-kira sesudah itu balik lagi ke kita gitu kan, artinya tanya sama diri kita hobi apa, suka apa, dan memang cocok gitu sama kita, menurut kita gitu. Kita yang tahu kan, menentukan passion, ya model model bisnis yang tepat, tentukan gitu, yang tepat sama hati nurani kita gitu. Artinya memang ini cocok nih gitu kan. Nah, kemudian udah beres itu ya, ini sih agak panjang, tapi sebenarnya langkah ini bisa cepat gitu kita
artinya step by step ya, artinya diperjelas. Nah kemudian paling menyiapkan produk atau layanan, ya produknya apa gitu. Terus kita akan di share kemana nih, media sosial atau nanti kemungkinan juga kalau memang nah itu dia, makanya dari awal tuh tentukan tingkat keseriusan. Artinya kalau kita punya website atau blog atau apa, katalog produk, nah itu kan bukti adalah keseriusan bahwa usaha kita memang serius gitu. Nah itu sih sebenarnya. Kemudian setelah itu ya itu dia tadi itu keberapa ya, saya nggak urutin sih tadi, pokoknya produk ya atau layanan, terus kemudian ke website atau landing page atau katalog gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Nah ada gini aja, kalau memang kita udah terjun ke dunia itu, kita ketemu akan sama orang-orang yang di situ gitu kan, arti kan ya. Jadi apa namanya ya, terjun dulu aja gitu. Nanti ketika kita kurang apa, kurang itu, kurang ini, pasti ada kok solusinya, pasti ya. Pengalaman saya sih begitu sih. Awalnya kita masih ragu dan takut, istilahnya takut gitu, takut nggak laku atau gimana gitu. Nah itu hilangin aja dulu gitu kan. Ini baru sehari pengen untung ratusan ribu, juta, nggak bisa. Semua dari proses ya. Semua yang besar-besar itu dari kecil dulu semuanya, dari garasi mobil cara ini. Nah kemudian ini bisa bukan terakhir ya, ini langkah selanjutnya traffic gitu kan, mendatangkan traffic. Nah kan sekarang banyak banget kan yang jualan secara ini, yang jualan produk gitu. Mereka packagingnya adalah produknya adalah kayak misalnya promo iklan atau apa. Nah kalau pengen cepet kita modal pasang iklan biar jangkauannya lebih ini gitu. Nah itu next berikutnya itu, kalau memang, kecuali kalau serius dari awal dan memang punya modal gitu. Tapi untuk yang tidak punya modal ya tes pasar lah gitu. Artinya via secara ini WhatsApp, Instagram atau segala macam lah, hal media sosial yang Facebook yang bisa di share gitu. Nah itu sangat cepet sih, karena kan informasi sekarang cepet gitu, dimudahkan dengan itu gitu. Nah terus kemudian ya setelah itu semua ya udah, itu dia tadi tahapannya adalah kalau memang kita udah berjalan dan udah enak lah, udah jalannya udah lumayan gitu. Nah terus kemudian dapat punya modal, nah itu di upgrade lagi. Ya itu dia cara-cara kan ada, bisa bikin website, katalog produk, dan bisa iklan gitu. Kita bisnis itu bisa, ya mudah-mudahan sampai tahap itu sih gitu, akan mudah. Nah kemudian itu sih sebenarnya sih pokoknya nanti dengan situasi ini nanti akan muncul sendirinya ide. Yakin saya, soalnya tahu dari dulu, dari awal juga ibarat kata memang gak kepikiran gitu membangun online segala macam, tapi setelah dijalanin sih ya enak juga gitu, dan bisa gitu ternyata gitu ya kan. Itu kalau kalian gitu lebih rajin, apa cewek-cewek ya, biasanya cewek cowok lah sama aja, maksudnya tergantung kitanya gitu, ini kemauannya itu sih. Nah kemudian apa lagi ya, udah mudah-mudahan sih tahap-tahap tadi itu
bisa dimengerti ya. Saya yakin sih ya, ini cuma sharing aja sebenarnya sih, bukan lebih ke banyak sih motivator yang keren, cuman ya mereka kan ya jualnya motivasi, jual buku dan lain sebagainya gitu. Harus inilah, harus memang harus lebih wow gitu kan. Nah kalau saya kan cuman ya berbagi cerita gitu, berbagi cerita yang nggak seberapa pengalaman, cuman memang nggak jauh sih saya dari beberapa eh, dari beberapa orang gitu, user apa namanya, eh, nggak jauh sih memang. Ya awal-awal itu harus benar menentukan apa bisnis apa kita, terus kemudian target pasar kita, kemudian model bisnis apa yang tepat buat kita gitu, terus ke produk atau layanan gitu, terus kemudian tentang promonya, buka website atau ibarat kata gini website itu ibaratkan toko lah gitu kan. Jadi orang akan percaya ketika kita punya toko. Nah itu aja sih buat ya, itu langkah berikutnya sih itu sih. Sih ya sebenarnya sama sih. Untuk apa namanya, menjalan usaha semuanya sama, apalagi di bidang hal jualan ya, pada intinya ya sama, market promo dan lain, produk yang bagus sama semua ya kan. Ini balik lagi ya ke awal sih, dari awal sebenarnya apa, harus lurus niatnya aja, lurus gitu, niat untuk ngejalanin bisnis online itu tulus gitu, itu sih. Apalagi ya, udah sih sampai itu aja sih. Modal, produk, pasar, strategi pemasaran, kelangsungan bisnis atau tren katanya gitu. Itu bener sih, sama berarti kan, modal, produk yang akan dijual, pasar yang disasar, strateginya, dan kelangsungan bisnis dan tren bisnis gitu. Yang ikutin itu. Sekarang trennya di mana ya? Itu sih sebenarnya lebih ke upgrade ke mana gitu ya, ke zaman saat ini gitu. Gak mungkin kita apa dengan patokan apa namanya bisnis yang lama, nggak mungkin gitu. Harus upgrade lah ya enggak. Ya mungkin ya segitu dulu lah, mungkin ya cuma obrolan kecil lah yang mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Ya itu, kita kan ya intinya mungkin masih bingung apa nih yang cocok, kadang bingung. Kita sebagai apa ya namanya, perantara lah, eh, kita punya solusinya gitu. Jadi antara yang butuh sama yang mau ngejual, ya itu sih, jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, orang-orang sekitar gitu. Apa ini itu bahasanya tuh ya, perantara solusi dari permasalahan orang-orang, terus tukar manfaatnya gitu ya kan, bentuk transaksi yang menguntungkan gitu. Jadi ya gitu, sama sih bener kata-kata, tukar manfaat yang bisa diberikan dan menjadi sebuah transaksi yang menguntungkan. Nah itu bahasanya kayak gitu kalau di rangkai ya. Cuma saya sukanya ngerangkai bunga nggak ngerangkai kata, sorry, bercanda. Itu sih sebenarnya, banyak lah nantilah. Ini sesinya harus ini sih, harus santai gitu, nggak bisa di video versi gini sih. Ya pokoknya ke intinya itu tadi aja, lima ya, ada 5 tadi ya. Produk, apa namanya, kalau modal ya modal juga bisa termasuk ya, kalau nggak punya modal juga bisa jadi apa, dropship atau gimana, banyak lah hal, nanti juga pasti tahu lah
hal-hal teknisnya mah gitu. Nah pokoknya intinya paling ya itu dia, luruskan apa tekad kita di bisnis online ini gitu ya kan, mindset bisnis online itu dengan benar gitu, jadi terjemahan lo apa gitu. Nah kedua itu dia pasar, target pasar. Ketiga apa yang tepat. Yang keempat menyiapkan produk layanan. Iya. Yang kelima membuat website dan landing katalog. Setelah itu mendatangkan traffic. Ya sama sih, itulah intinya ya kan. Jadi ya tapi jangan gini, apa namanya, ibarat kata jangan ya sibuk karena ngurus bisnis ya. Juga ibarat kata kalau kita ngurus bisnis terlalu sibuk gitu kan, berarti kan kita menjadi karyawan juga di bisnis kita sendiri gitu. Artinya gitu ya, harus bisa balance lah ya kan. Ada kebaikan lain gitu lah, entah bareng keluarga dan lain sebagainya ya, itu jangan tinggalin, itu nomor satu kan. Kita juga usaha buat keluarga juga sih. Udah sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya, ngobrol aja, sharing-sharing lah. Enakan ngobrol, nanti ngobrol hadap-hadapan sih kalau nanti udah bisa gitu, bisa ketemu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.